kita di sini dan bisa selalu fokus konsentrasi belajar kitab-kitab yang menjelaskan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat karakter Nabi, baik itu sifat yang berhubungan dengan fisik atau yang berhubungan dengan akhlak. Itu sangat banyak. Para ulama itu banyak banget. Mulai dari Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti punya karangan tentang Syama'il. Jadi Syama'il ini nama sebuah karangan tertentu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Juga ada Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi dan ulama-ulama yang lain. Dari mutaakhirun dan mutaqaddimun banyak mereka mengarang kitab-kitab tentang Asy-Syama'il. Dan dari sekian banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang paling masyhur dari segi bagusnya susunan, rapi, bab-babnya itu tersusun dengan rapi, jelas. Itu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Hafidh Isa bin Muhammad bin Isa bin Sawrah Tirmidzi. Dari Tirmidzi. Mana Tirmidzi? Dia boleh Hurmuz, boleh itu nama tempat. Wa ashharuha dari 3 harokat nikah. Yang paling masyhur dan mustafid itu adalah Tirmidzi. Dari Hurmuz, Tirmidzi itu yang paling masyhur, mustafid itu Tirmidzi. Kalau sekarang itu lebih kenal dengan Tirmidzi pakai zaid. Di mana itu Tirmidzi? Di ujung selatan Iran, selatan atau utara Iran, daerah-daerah Khurasan tuh ya, Khurasan, Mawaro An-Nahar itu. Kalau kalian baca di kitab Mawaro An-Nahar, Khurasan daerah sana. Ya, jadi itu Imam At-Tirmidzi. Beliau adalah salah satu murid terbaiknya siapa? Imam Al-Bukhari setelah Imam Muslim. Setelah Imam Muslim. Tetapi walaupun seperti itu, Imam Bukhari ada beberapa hadis yang meriwayatkan dari Tirmidzi. Cuman tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tidak disebutkan dalam Al-Jami' As-Sahih. Jami' As-Sahih Al-Bukhari. Baik. Para ulama yang tahu mereka memperhatikan serius dalam mengkaji, menelaah, mentahqiq kitab yang sangat mulia ini, kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, karena pentingnya mengetahui sunnah-sunnah Nabi supaya kita itu dalam hidup itu tidak hanya ibadah-ibadah saja yang kita tahu, itu pun sebagian saja, tapi dalam segala hal kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi supaya dalam mengikuti yang kalau bahasa ininya kita ikut sunnah Nabi itu memang sempurna. Jadi gimana kita mau mengikuti sunnah Nabi tapi tidak sempurna, bahkan kita banyak nggak tahu apa sih sunnah-sunnah Nabi. Dan sebagian ulama mengatakan pentingnya ini karena sebagian besar mayoritas orang-orang perbuatan orang zaman sekarang itu di luar apa yang di luar daripada sunnah Nabi, di luar daripada sunnah Nabi. Baik itu perbuatan baru seperti wa iyyakum muhdatsatul umur, termasuk bagian daripada itu. Misalnya dalam sholat kita, sholat fardu itu kan wajib. Tapi gimana di sana kita ada mengikut sunnah Nabi dalam sholat? Itu kan perintah Allah sholat.
ya kan? Yang itu sunnah Nabi, gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi. Plus apa? Tambahan-tambahan yang sifatnya mungkin bukan rukun atau dan lain sebagainya yang dilakukan yang Nabi itu muwadhabah alaih, yang selalu apa namanya? Rutin dalam melaksanakan. Baik itu perkara-perkara yang dilakukan dimnus salat, di dalam salat, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan salat sunnah itu sendiri. Ya, gerakan-gerakan apa, zikir-zikir apa yang dibaca Nabi dalam salat, atau apa namanya, ketika berwudu Nabi itu kalau mengusap kepalanya pakai satu jari aja yang dibasahin, atau 4 jari, atau semuanya misalnya. Atau salat-salat yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana tahajudnya Nabi, salat malamnya Nabi secara umum, bagaimana Nabi melakukan salat sunnah yang lainnya dengan nawafil. Nah, dan itu penting. Dan yang lebih penting lagi itu di talabatil ilm. Bagi talabatul ilm itu akan lebih aula untuk mengikuti sunnah ini dibandingkan orang di luar sana yang tidak belajar. Ya? Lebih aula. Kenapa? Karena yang kalian pelajari itu ya memang syariat. Yang syariat itu yang termasuk di dalamnya membahas tentang sholat, apa cara sholatnya, gimana sholatnya, kan itu kan. Kalian baca hadis-hadis nabawiyah, ya, hadis nabawiyah syarifah. Ya, bagaimana kalau seandainya di dalam Ibanatul Ahkam itu kan ada ya. Kalian belajar Ibanatul Ahkam kan? Di bab wudu tentang siwak, bahwa ajaban sangat mengherankan, bahkan dari orang yang menisbatkan dirinya, ya, dengan menggunakan istilah apa? Menisbatkan dirinya kepada talabatul ilm. Ya, dia bilang dirinya talabatul ilm, tapi kok nggak pakai siwak? Ajib. Cara paling tidak ketika wudhu atau ketika sholat. Jadi kan itu ya. Bahasanya fawa ajaban. Maka sangat mengherankan bagi talabatul ilm yang dunianya adalah dunia yang dipelajari Al-Quran, hadis, ya, mesti nggak akan jauh-jauh daripada hal yang seperti siwak, ya, baik itu nanti di bab sholatnya, bab wudhunya, atau bab khusus sendiri tentang siwak, atau kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana si Nabi bersiwak, ya, kapan terakhir Nabi bersiwak sebelum meninggal, bagaimana kisahnya dan lain sebagainya. Dan maka itu penting untuk mengetahui tentang hadis-hadis seperti ini. Yang pertama hadis musalsal bil awwaliyah, arwilakum an masyayikhi atau arwilakum kama yarwuna an masyayikhihim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama, dengan riwayat jazam, irhamu ahlal ardi yarhamkum, dan juga dengan riwayat rafa', irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Dua-duanya dalam satu riwayat dengan dua redaksi, yang satu pakai jazam, sirat jazam, yang satu pakai rafa'. Kemudian juga riwayat yang satunya lagi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, dengan riwayat jazam dan riwayat rafa', irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi riwayat yang pertama saya sebutkan itu pakai ahlus sama, ya, ahlul ardi dan ahlus sama. Kalau yang kedua man fil ardi dengan man fis sama. Kemudian perbedaan dari masing-masing, ada riwayat jazam, ada riwayat rafa'. Baik. Ajastukum
di hadzal hadits بالطريقة الجائزة المشروعة. قبلتم مع الوصية بتقوى الله dengan disertai ini masuk bagian ijazahnya, masuk bagian ijazah disertai dengan melazimi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aina ma kuntum, dimanapun kalian berada dalam kondisi apapun, menjaga perintah Allah ya, menjauhi semua larangan Allah, dan selalu berkata jujur, tidak berbohong, dan bermuamalah muasyarah bainan nasi bi muamalatin hasanah. Hada wasiyati lakum. Baik. Kitab yang saya baca, mungkin dari yang saya lirik sebentar tadi ada masalah penyebutan babnya mungkin ada berbeda, dan itu tidak masalah, nanti saya jelaskan. Ini dalam riwayat seperti ini, dalam riwayat seperti ini. Kitab yang saya baca ini adalah kitab dari salah seorang musnid, yaitu Syekh Saleh Hafiz Abdul Mutahhar Al-Qasim Ibn Al-Fadl bin Abdul Wahid As-Saydalani sallamahullahu mira'atan alaihi. Beliau sampai ke Imam Tirmidzi, itu antara beliau sampai Imam Tirmidzi 4 orang ya. Ini bukan saya meriwayatkan dari beliau ya. Teks hadis, teks kitab yang cetakan ini itu merujuk kepada teks yang dari Syekh Saleh An-Nafis. Teksnya dari sini. Ya, dari asal teksnya ini dirujuk kepada, di sini ada 2 macam sanad. Ada sanad hadisnya, ada sanad cetakannya. Sanad cetakannya ini artinya merujuk kepada tulisan tangan pada tahun 600-an Hijriah. Ya. Jadi dari kitab yang diriwayatkan dari Syekh Saleh An-Nafis Abdul Mutahhar Al-Qasim Ibn Al-Fadl Ibn Abdul Wahid As-Saydalani sallallahu. Nah, beliau dari Abu Qasim Ahmad bin Abi Mansur Al-Khalili. Beliau dari Abu Qasim Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Khuzai Al-Bukhari. Beliau dari Abu Sa'id Al-Haytham Ibn Kulayb bin Suraid Al-Shashi. Dan beliau dari Imam Al-Ajal Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Saya hanya menyebutkan dari siapa ya, tidak menyebutkan cara periwayatan. Paham ya? Adapun riwayat sanad saya dari kitab ini itu ada beberapa sanad. Yang pertama ada yang jumlahnya sampai ke Imam Tirmidzi, itu ada yang 23, ada yang 18, dan sampai 16. Ada yang lupa, saya belum saya hitung kemarin berapa. Cuman itu tadi kurang lebih 3 atau 4 dari 4 sanadnya. Ada satu yang sanadnya pun dengan ada sanad yang dari jalur beberapa masyayikh. Nah, kita lagi. Kita itu ya. Kita langsung aja. Lillahi ta'ala, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dengan
niat membaca kitab ini tujuannya semata-mata untuk kita lebih mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya kita mengenal Nabi untuk lebih kuat kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang itu benar. Di tempat yang seperti ini tentang Nabi aula untuk dipraktekkan. Ya, nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan dari qala al-Imam Al-Ajal Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrata At-Tirmidzi rahimahullah. Namanya ada beberapa ini ya, ada beberapa perbedaan. Tapi yang masyhurnya yang ada As-Sulami di belakangnya itu yang biasa. Qila-qilanya itu banyak. Ada beberapa qila pada nama. Nah, kata beliau qala, bab yang pertama. Babu, ini kalian dengarkan dulu, nanti kalau ada khilaf perbedaan nanti saya sebutkan. Babu sifati khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam satu nuskah itu babu ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang ada di nuskah kalian, ya. Yang di nuskah kalian itu rata-rata semuanya pakai itu. Babu maja, babu maja, babu maja. Yang di tempat saya sebagian ada babu maja, sebagian tak. Di tempat kalian mungkin ada juga yang tidak jaa. Wallahu alam, saya belum nengok semuanya. Nanti di tengah-tengah kita bab, saya tidak akan mengartikan seperti kelas ini Soro. Sebelum mulai ini itu adalah ini artian bebas, kataman biasa. Nah, bab ini menjelaskan tentang sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang fisik Nabi. Bagaimana fisik Nabi, tinggi, postur Nabi, postur fisik ya istilahnya, bahasanya postur badan. Ya, bagaimana kulitnya, warna kulit, bagaimana alisnya, bagaimana wajahnya. Nah, qal, tengok cara bacanya. Qal akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. Itu boleh bisabti dan boleh bisabiti. Wala bisabti ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah fa'aqama bimakkata 10 sinina wa bil madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Baik. Bagusnya sih ya, untuk mempermudah saya sebenarnya ada satu yang baca. Siapa? Azam besok siapa yang mau baca? Kita gini aja lah. Siapa yang mau baca duduk. Ini dia baca, kalau selesai baru saya jelas. Jadi kan ngirit tenaga. Paham ya? Dan biasanya gitu. Untuk awalnya itulah saya baca. Nah, mengkabarkan akan kami oleh Abu Raja Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas, Imam Malik
dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Anas bin Malik pernah mendengar karena Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa biqawilil ba'in, tingginya tidak tinggi yang bersangatan. Al-ba'in itu sifat dari tawil. Ada orang tawil itu tinggi standar. Al-ba'in itu tinggi yang melebihi standar. Makanya itu disebutkan di sini bahwa Nabi itu nggak terlalu jangkung kali, bukan tinggi kayak tinggi di luar tinggi dari tinggi normal biasa. Makanya dinafikan sifat tingginya. Nabi itu tingginya tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiri, dan tidak pendek. Nah, ketika menyebutkan tawil disebutkan sifat tawil, tingginya itu tidak terlalu tinggi yang melebihi batas standar tinggi orang normal. Wala bil qasir, ketika menyebutkan Nabi itu tidak pendek, itu tidak disertai dengan sifat pendek yang bagaimana, karena memang ternafi sifat pendek, asal pendek itu sudah ternafi dari Nabi. Nabi itu tinggi, tapi pas tinggi seperti pertengahan. Jadi tidak dikatakan pendek sama sekali. Makanya tidak disebutkan sifat pendeknya itu. Kalau sifat panjang kan tadi disebutkan laisa bitawil al-ba'in, tapi di qasir tidak disebutkan karena memang tidak ada sifat qasir. Nabi itu tidak ada pendek, tidak dikatakan pendek. Untuk ukuran orang normal standar, Nabi itu nggak tinggi, nggak tinggi kali, nggak pendek. Kalau bahasa Arabnya tinggi yang seperti itu namanya rab'ah. Rab'atun hiya rab'atun bainal bashar min ghairi tulin aw qisar. Tadi itu katanya ayat. Ya huwa rab'atun bainal bashar. Rab'ah tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak pendek, bainal bashar antara min ghairi tulin aw qisar. Bayan. Wala bil abyadil amhaq. Sekarang berpindah ke warna kulitnya, dan warna kulit Nabi itu tidak putih yang putih pucat, putih tok, tidak ada warna lain. Ya, kulit itu putih tok. Kalau dinding itu kan kalau putih aja bersih bagus kan. Tapi kalau kulit putih aja nggak ada warna, entah kemerahan apa atau agak sawo matangnya dicampur sawo matang, itu kan lebih enak dilihat. Tapi kalau putih aja tidak ada campuran humrah, ya, itu kan kurang bagus. Nah, kulit Nabi itu putih, tapi putihnya bukan putih yang tidak ada campuran. Wala bil adam, wala bil adam, dan tidak pula bil adam. Adam ini nama warna orang-orang Indonesia yang kalau kita bilang hitam itu namanya adam, atau dalam bahasa Arabnya asmar. Saya ini asmar, ini saya warnanya asmar. Arul ya lebih kurang sawo matang lah asmar, atau agak gelap sedikit. Kalau kita bilangnya agak hitam gitu, asmar. Langgang termasuk ke asmar. Asmar. Nah, kulit Nabi itu tidak putih yang tidak ada warnanya, juga bukan asmar. Ya, bukan adam, itu asmar. Nah, jelas sifat fisik warna kulit tidak ada sama kita. Nah. Wala bil ja'dil qatat, dan tidak pula dengan keriting yang bersangatan keriting. Yang kalian bilang Pak Kotot itu ya. Nah, itu saya nggak tahu. Katanya memang karena rambutnya keriting. Iya. Kalian dari mana Kotot tuh? Tawatir. Wala bil ja'dil qatat, dan tidak pula keriting yang bersangatan. Tahu keriting yang bersangatan pernah nampak? Kayak orang Afrika itu kalau keriting itu memang keriting yang memang menyatu, butel-butel jadi satu rambut itu. Jadi kayak apa? Gimbal, bulu domba. Bukan gimbal. Kayak jagung tuh ya.
Misalnya kalau jagung tempel, cuman ini hitam karena ada rambut-rambut ini. Dia saking muter-muternya, apa namanya, kayak spiral, tahu spiral ya? Model spiral, muter di tengah-tengah kayak model spiral obat nyamuk. Nah, obat nyamuk, tengah-tengahnya itu ngumpul rambut itu di situ. Nabi nggak seperti itu rambut. Wala bisabuti, dan tidak pula lurus secara total, apa namanya, lurus penuh, apa? Nggak ada ikalnya, apa istilahnya bahasanya? Rambutnya lurus gitu, nggak ada ikal-ikalnya. Ya, Nabi itu penting kali, tidak juga lurus kan. Jadi bahasa kitanya ada lurus yang ada gelombangnya, itu apa namanya? Ikal. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutus Nabi Muhammad itu di awal umurnya 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Kemudian tinggal di Makkah berapa lama? 10 tahun. Aslinya berapa? Wabil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah, tinggal di Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allah, dan Allah mewafatkan beliau ala ra'si sittina sana, di awal-awal umur 60 tahun. Nah, ketika beliau wafat, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, yang ada pada kepala dan apa namanya, jenggotnya itu, uban yang ada pada kepala dan jenggotnya itu tidak sampai apa? 20. Ya, tidak sampai 20. Artinya yang di sini campur dengan yang di kepala itu tidak sampai 20 ubannya. Ada yang beda nuskah kayaknya. Wa tawaffahu itu apa? Fatawaffahu. Tetap wa tawaffa. Dalam satu nuskah itu ada fatawaffa. Dalam periwayatan ini beda-beda nuskah kayak ini diperhatikan. Fatawaffahu. Pertanyaannya, Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10. Kenapa di sini disebutkan 10 tahun? Yang pertama alasannya karena orang Arab biasa kalau untuk pecahan-pecahan kecil itu nggak diikut-sertakan. 63, tiganya nggak usah, 60-an. Nabi meninggal ketika umur 60-an. Jadi 62 atau 63. 13 tahun. Tiganya, pecahannya yang disebutkan ikhtisar. Kalau bahasa di kitab itu kan orang Arab itu kan suka yang ringkas-ringkas, padat kan. Itu salah satu alasan. Atau disebutkan 10 mengecuali 10 ini maksudnya adalah dimulai dari dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi 3 tahun pertama itu nggak dihitung di sini. Kemungkinannya ya, kemungkinan di syarat beberapa syarat itu seperti itu. Jadi kemungkinan disebut 10 tahun karena menggenapkan atau karena alasan Nabi memulai dakwahnya secara terang, atau Nabi memulai untuk inzar. Sebelumnya kan Nabi diam-diam nih, kemudian setelah itu kan baru inzar, menyampaikan tahzir-tahzirnya kepada orang. Nah, itu yang pertama. Untuk penambah, kalau bagi saya sendiri untuk awal nggak masalah, kalau 1, 2, tapi besok caranya bacanya cepat, karena beberapa hadis itu ada yang sama, kemudian yang di hadis pertama ada disebutkan, dan hadis kedua ada yang lebih ringkas. Nah, maka itu akan dibaca cepat, ya, dibaca cepat. Jadi yang mau membaca itu diharapkan siangnya, sorenya dia udah takbir sekian lembar, 3 lembar. Persiapan lah.
Sebenarnya dia udah takdir baca supaya nggak salah-salah. Ya, siapa yang mau baca duduk di sini. Itu sifat fisik yang pertama. Yang kedua, qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Bisri dan al-Basri. Kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmar al-lawni idza masya yatakaffa. Ada beda yatakaffa? Enggak, sama. Kata Imam Tirmidzi menceritakan akan kami oleh Humaid bin Mas'adah al-Bisri, menceritakan kami Abdul Wahab as-Saqafi dari Humaid an Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Kata oleh Imam At-Tirmidzi, diceritakan akan kami oleh Humaid bin Mas'adah al-Bisri, berkata ia menceritakan akan kami oleh Abdul Wahab as-Saqafi dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata ia Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wasallam rab'atan. Rasulullah itu fisiknya rab'atan. Apa makna rab'ah? Tak tinggi ke apa? Tingginya sedang. Walaysa bil tawili wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Hasan al-wajhi, fisiknya itu bagus, sempurna. Jadi hasan al-wajhi ini untuk menafikan hal yang tidak baik atau hal yang tidak layak, tidak bagus pada penjelasan at-tawil wala bil qasir. Apa ya? Ya, jisimnya itu, fisiknya itu kan sempurna. Nah, ini menjelaskan tentang sebelumnya kan tidak dibaca bitawilil ba'in kan ya ada. Jadi Nabi itu tawil, cuman tawilnya itu yang sempurna, bukan tawil yang punya apa namanya lembek, tidak gitu. Dan walaupun Nabi itu terlihat tinggi, tapi tingginya yang sedang, ya, Nabi itu tetap kekar, tidak kurus, tidak terlalu gemuk. Nanti akan dijelaskan. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din, dan rambut Nabi itu tidak keriting, wala sabtin, dan tidak pula lurus. Asmarul launi, kulitnya berwarna asmar. Ini asmar ini mana? Adam tadi yang di hadis pertama. Idza masya yatakaffa, apabila jalan dia Nabi yatakaffa. Berjalan takaffu itu jalan yang agak lebih condong ke depan. Ya, mengisah apa? Menampakkan semangat. Orang jalan condong ke depan kan berarti dia jalannya cepat. Kayak mau jatuh ke depan kan berarti jalannya agak cepat. Jalannya itu jalan orang yang ada tujuan, pengen sampai ke tempat tujuan itu dengan cepat. Itu mengisyaratkan, menjelaskan tentang semangat Nabi itu orang yang selalu semangat dalam berjalan. Kalau jalan itu begitu menampakkan kalau Nabi itu orang yang semangat, bukan orang yang malas. Dari segi jalannya saja, jalan Nabi itu menampakkan orang yang kalau Nabi berjalan, jalannya itu seperti standar aja. Tapi kalau jalan sama Nabi, sahabat itu banyak yang sering ketinggalan. Ya. Nabi itu jalannya biasa saja. Tapi kalau sahabat jalan sama Nabi, itu banyak yang sering ketinggalan. Itu jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk malam ini permulaan untuk mukadimah dengan dua hadis. Insyaallah malam Kamis. Malam Kamis. Masalah malam Kamis. Ya. Alhamdulillah wa iyyakum. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.